Boleh lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Vivo baru aja ngerilis smartphone baru yaitu Vivo Y21s yang dibanderol harga 2,7 jutaan guys. Jadi ini termasuk seri smartphone Vivo yang harganya cukup terjangkau ya di tahun ini guys. Dan kalau kalian penasaran kayak apa sih smartphone-nya dan gimana rasanya pakai Vivo Y21s, semingguan ini udah gua pakai dan bakal gue ceritain detail pengalamannya di video ini. Nah, untuk performa yang gue rasain udah responsif ya buat harian. Jadi semingguan ini intens gue pakai browsing, sosmed, dan juga pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Ini udah lancar guys. Dan ini cukup membantu juga sama adanya extended RAM di smartphone ini yang biasanya kita temukan ya di seri mid ataupun flagshipnya Vivo. Jadi buat yang belum tahu, smartphone ini punya 4GB plus 1GB extended RAM. Totalnya bisa dibilang ada 5GB space memory yang bisa dipakai ya di smartphone ini guys, untuk nyimpan berbagai macam proses yang bikin performanya bisa lebih smooth, khususnya waktu pindah antara aplikasi atau juga waktu multitasking. Karena 1GB extended RAM ini bakal dipakai ya setiap kali smartphone butuh extra RAM dan bakal otomatis diambilkan dari ROM-nya. Dan ini aman ya, nggak bakal ngerusak ROM-nya. Nah, specs ini dikombinasiin guys sama chipset MediaTek Helio G80 Gaming Octa-core yang punya clock speed up to 2 GHz. Dan untuk performa gamingnya ini udah bagus ya. Jadi buat PUBG kita bisa main di setting grafis HD dengan frame rate medium dan di style realistik dengan anti aliasing on. Gameplaynya ini mulus ya, dan secara tampilan juga udah bagus. Terus kalau untuk Call of Duty Mobile ini juga lancar dimainin di grafik quality medium dengan frame rate high. Di sini experience-nya juga udah enak ya buat main dengan tampilan grafis yang juga udah memuaskan guys. Dan untuk Mobile Legends kita juga bisa main ya dengan lancar di setting grafis high, HFR mode on, dan di sini tampilan serta performanya udah bagus banget guys. Ada teknologi cooling system juga untuk ngebantu ya ngestabilin suhu smartphone biar terus ngasih performance yang smooth. Dan kalau untuk kamera, smartphone ini mengusung 3 kamera ya di belakang. Ada 50MP night kamera, 2MP super bokeh, dan 2MP super makro. Nah, sedikit sayang ya karena kamera super wide angle masih absen di sini, tapi hasil jepretan 50MP night kameranya udah bagus banget. Dan ini adalah resolusi 50MP pertama ya, dan tertinggi juga di kelasnya guys untuk smartphone Vivo. Dan berikut ini gua tampilin contoh hasil jepretan foto kamera utamanya, dan bisa kalian lihat ya untuk dynamic range-nya luas meskipun langitnya ini cerah, tapi nggak bikin objeknya jadi gelap. Terus kemudian untuk detail dan clarity juga outstanding. Kalau kita zoom ya, tulisan kecil yang sebenarnya jaraknya cukup jauh ini masih bisa terlihat jelas guys. Dan ini contoh untuk foto-foto yang lain ya yang gua ambil setelah hujan, dan bisa kita lihat juga di sini detailnya jelas terlihat sampai refleksi gedung di genangan air juga bisa terlihat ya. Dan untuk foto di senja hasilnya juga cukup menarik, kalian bisa lihat sendiri di layar guys. Untuk foto super bokeh, separasi objek dan backgroundnya udah mulus ya, dan efek bokeh ini bisa diatur tingkat blurnya guys sebelum atau sesudah foto diambil. Dan untuk jepretan 2MP super makronya kalian bisa lihat semua ya di layar, meskipun sensornya ini 2MP aja tapi hasilnya udah bagus dan bisa shot objek dalam jarak dekat sampai 4 cm. Kalau untuk di malam hari ini hasil jepretan 50MP night kameranya udah minim noise dan ada fitur super night mode ya untuk bikin hasil jepretan malam bisa punya warna yang lebih balance. Dan berikut ini beberapa sampel foto lain yang gue ambil ya pakai 50MP night kamera di malam hari guys, dan overall hasilnya udah bagus. Cuman pastikan aja objek yang kalian foto nggak banyak bergerak ya waktu dijepret malam, karena biar hasilnya tetap clear, tajam, dan nggak ngeblur. Nah, ada beberapa fitur di kamera belakang yang bisa kita pakai juga ya, kayak styling night filter, kemudian super HDR, sampai AI instant vlogging. Dan berikut ini hasil rekaman video dari kamera belakang Vivo Y21s. Dan di kamera belakang ini ada fitur eye autofocus yang selalu nge-track fokus ke mata guys. Jadi kalau kita rekam video ya yang objeknya aktif bergerak, hasilnya terlihat lebih tajam karena fokusnya bisa terus tracking ke mata. Dan itu di kamera belakang. Kalau di depan ini ada 8MP super night selfie kamera, dan ada fitur-fitur menarik juga ya kayak multi style portrait, kemudian AI face beauty, dan favorit gua selfie soft light band yang ngasih lighting ekstra ya waktu kita selfie foto malam. Dan hasilnya ini nggak keras kayak flash di banyak smartphone yang menggunakan layar ya, tetapi lebih soft dan balance seperti yang bisa kalian lihat di layar nih guys. Terus ada fitur ultra night mode juga untuk optimasi foto malam secara software, dan ini beberapa hasil foto selfie yang gua ambil pakai Vivo Y21s.
Hasilnya udah bagus ya dengan dynamic range yang oke, dan untuk portrait selfie, separasi objek dan juga background cukup mulus, dan di sini tingkat bokehnya udah disediain ya secara default dan sifatnya dia fix. Jadi nggak bisa diubah tingkat bokehnya seperti di kamera belakang. Nah, untuk hasilnya sih udah oke ya. Kalian bisa lihat sendiri beberapa sampel yang udah gua ambil di layar guys. Dan berikut ini gua tampilin juga contoh hasil rekaman kamera depannya ya. Dan berbeda dengan kamera belakang, kamera depan ini memiliki lensa yang fix fokus. Jadi nggak ada fitur eye autofocus di kamera selfie-nya ini. Nah, untuk desain di tangan ini udah compact ya. Kalau kita lihat kapasitas baterainya yang gede, smartphone ini udah termasuk slim dengan tebal 8 mm dan berat cuma 182 gram aja. Jadi nggak ada kesan berat, waktu gua pegang juga nyaman-nyaman aja. Terus untuk desainnya juga ada beberapa yang diadopsi ya dari seri flagshipnya. Kayak misalkan modul kameranya yang kotak dengan bump sangat tipis. Ini nggak biasa ya seri Y. Modulnya kayak gini guys. Dan ini lebih ke desain modul kamera dari Vivo seri X atau juga seri V. Untuk finishing sebenarnya ada dua pilihan warna ya. Mulai dari yang pearl white dengan dynamic color yang warnanya lebih rame, atau juga midnight blue kayak punya gua ini yang punya edgy matte finish. Nah, untuk framenya sendiri ini nggak sepenuhnya flat, jadi dia pakai 2.5 flat frame ya, jadi flat di bagian sini guys, tetapi lengkung di tepi-tepinya. Nah, kemudian ada ultra fast side fingerprint juga ya di frame yang sebelah kanan, dan ini performanya udah sangat cepat ya dalam deteksi fingerprint, sekitar 0,3 detik aja udah bisa langsung unlock guys. Ini nyaris instan, dan untuk warna serta juga finishing dia dibuat sama ya kayak di framenya. Untuk layarnya sih dia udah luas ya dengan 6,51 inch HD Plus Ultra All Screen. Jadi dia punya resolusi 1600 x 720 pixel atau HD Plus ya, dan tampilannya bisa kalian lihat sendiri di layar guys. Nah, yang paling gua suka ini brightness-nya tinggi banget. Jadi di outdoor masih bisa tetap jelas terlihat ya meskipun kondisi sekitar ini sangat terik. Terus kemudian untuk warnanya juga cukup vibran dan performa layarnya buat ngegame juga responsif. Dan untuk baterai sepanjang yang gua pakai dia awet banget, jadi udah bisa dipakai seharian lebih ya untuk penggunaan normal dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Untuk charging dia bisa terisi sekitar 35% ya dengan setengah jam ngecas. Ini udah cukup cepat ya karena emang dia udah support 18 watt fast charge, dan ada juga teknologi baru Vivo Energy Guardian yang bikin penggunaan daya baterai ini jadi lebih optimal guys, dan gak akan gampang lowbat meskipun HP-nya kalian pakai seharian. Dan untuk penyimpanannya sendiri gua ngerasa udah lebih dari cukup ya dengan 128 GB ROM. Ini udah bisa banyak banget nyimpen foto, video atau data lainnya juga. Tapi kalau kalian butuh storage lebih, kalian bisa expand micro SD up to 1 TB guys di Vivo Y21s ini. Nah, ini gua sih nggak perlu ya karena 128 GB itu udah sangat cukup kalau buat keperluan gua. Tapi kalau kalian butuh, Vivo udah nyiapin fitur ini. Dan secara platform seperti biasa, Vivo Y21s ini juga udah dilengkapi dengan Fantouch OS 11.1 yang berbasis Android 11. Secara experience ini sangat-sangat simple dan clean ya. Swipe kanan kita langsung disuguhin sama Google Feed. Kalau kalian lebih suka baca berita rekomendasi dari Google, ini setting defaultnya guys. Tapi kalau pengen manfaatin banyak fitur dari Fantouch OS 11.1, kalian bisa tap aja ini untuk pindah ke Jovi Home. Nah, di sini ada banyak banget ya fitur kayak digital well-being, kemudian pengingat minum, olahraga, sampai emotional well-being itu juga ada, dan switchnya juga cuma tinggal tap aja. Untuk fitur lain yang worth dimension di sini ada multi turbo 5.0 ya untuk optimasi performa dan juga koneksi, terus ultra game mode untuk maksimalin experience gaming, termasuk ada 4D game vibration guys yang menurut gua wajib kalian coba ya untuk main game, terutama kalau kalian lagi main PUBG karena bakal bikin experience vibrationnya ini lebih real. Dan itu sih ya semua hal yang bisa gue bagiin guys setelah semingguan ini pakai Vivo Y21s. Menurut gue ini bakal cocok banget buat anak muda yang perlu extra fun ya, dari performa smartphone yang lancar termasuk buat gaming juga, terus kemudian kamera yang bagus, desain yang compact, dan baterai life yang juga nge-support aktivitas harian ya, baik itu kerja ataupun sekolah. Dan dari info yang gue dapet, ini smartphone-nya udah bisa kalian beli ya mulai tanggal 10 September 2021, dan untuk detail bundlingnya serta promo yang ada itu bakal gue tulis di deskripsi video ini guys. Jadi pastikan kalian cek aja. Cuman saran gue sih selama pandemi kalian bisa beli aja online ya di Vivo Official Store, atau juga manfaatin layanan antar ke rumah dari Vivo. Dan semoga aja kita semua sehat-sehat. Kalau ada pertanyaan seputar smartphone ini, silahkan langsung aja sampaikan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat, dan gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys. Kita ketemu lagi di video teknomenarik lainnya besok.